Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Kalkulus pertemuan ke-13 ya. Mungkin sangat telat karena ya ada beberapa kondisi fisik yang buat saya bikin materi agak telat ya. Oke, di sini kita akan coba latihan buat integral. Sebenarnya sih buat diferensial juga harusnya ada latihan, cuman mungkin karena kemarin dikejar UTS jadi belum sempat. Ya udahlah, kita lebih banyak latihannya di integralnya aja dulu. Nah, sebelum latihan, saya pengen kalian nanti ingat-ingat ya ini di halaman 171. Oke, 171 dari buku ini ya, buku kalkulus ya. Alasan kita buka bukunya. Satu tujuh satu. Nah, ini ya, ini adalah ringkasannya. Kalau mau lihat lebih detail mungkin ada di kuliah sudah saya bahas ya gimana cara buat turunan fungsi. Jadi ingat-ingat lagi bagaimana misalkan aturan konstan ya. Misalkan aja samping kita paro-paro dikit ya. Semoga nggak pusing ya. Ups. Eh, ini saya hapus dulu. Aturan konstanta. Jadi misalkan gini, misalkan aja nomor satu ya. Berarti kan fx misalkan sama dengan 2. Apapun yang terjadi nilai x-nya pasti nilainya 2. Misalkan f1 sorry. F1 gitu kan sama dengan 2. Nah, tidak ada hubungan F2 juga tetap sama dengan 2. F misalkan min 1 juga tetap 2. Artinya nilainya konstan gitu ya. Nah, dari sini mengerti. Oke, berarti nanti kalau turunannya ini kalau kita turunkan F aksen X atau D dx terhadap 2 itu sama dengan 0 gitu ya. Karena turunannya konstan. Kemudian sekedar mengulang lagi ya biar lebih mantap aja sih. Fx misalkan multiplication rule misalkan 2x gitu ya. Ini turunannya sama dengan sorry, saya tarik dulu ya. Atau dari sini deh, f aksen x itu sama dengan 2 kali konstannya dikeluarin ya, d dari d dx dari x. Nah, di mana d dx x sendiri adalah 1 gitu ya, sama dengan bagian ini. Mana ya? Bagian ini nilainya adalah 1 gitu ya. Sehingga nanti f aksennya x-nya sama dengan f aksen x itu sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2 gitu ya. Kemudian ya yang paling sederhana juga atau aturan pemangkatan jadi diingat-ingat ya. Mohon maaf yang
Di SMA mungkin di SMA-nya agak belum benar-benar latihan. Jadi ya terpaksa dikit nih ya lebih cepat belajarnya ya. D sorry. Yang nomor 6 ya. Nomor 6 contohnya misalkan fx sama dengan eh, x pangkat 6 gitu ya. X pangkat 6. Nah, berarti nanti turunannya X, F aksen X sama dengan ini dimana di sini nanti ntar kasih toolbar taruh di bawah aja ya, pilihannya sedikit. Nah, ini adalah n-nya, sehingga nanti F aksen X kalau dibilang di situ ya adalah n dikali x n min 1 atau sama dengan n-nya kan 6 dikali dengan x pangkat 6 min 1 sama dengan 6x pangkat 5. Oke, itu adalah aturan turunan ya. Aturan pemangkatan. Oke, itu sekedar mengulang. Jadi banyak kotak-kotak summary seperti ini, tolong dipelajari. Selain juga nanti di buku itu ada biasanya di akhir-akhir materinya itu ada ini chapter summary and study strategis. Di sini adalah bagaimana cara pembelajarannya, meskipun tidak semuanya kita pelajari ya, karena mungkin kalau lengkap seperti ini perlu 4 SKS atau nanti perlunya 3 SKS 3 SKS 2 kali 3 SKS gitu ya, buat satu buku. Tapi karena kita cuma 3 SKS dan materinya kuliah yang lain banyak, sehingga nanti banyak dari sini yang tidak dibahas, dipelajari. Jadi sekedar pengantarnya, yang penting-pentingnya aja dulu. Kalian mengerti beberapa masalah di kalkulus. Oke, itu summary dari 171. Kemudian jangan lupa, yang penting adalah summary dari ini masalah integral. Ini adalah yang penting, dari 440 sampai dengan 442. Itu adalah table summary yang yang paling banyak ya teknik. Ini ada di, kalau nggak salah, di teknik integrasi ya. 441 itu teknik integrasi, integration table. Ada di bab 6. Itu adalah summary dari bagaimana membuat ini ya, melakukan proses integrasi secara cepatnya. Oke, mungkin ini nanti dulu dibahas. Yang jelas kalian tahu dulu teknik berapa tabel integral. Yang mungkin kita akan bahas adalah yang sederhana-sederhana seperti ini. Basic integration rule, misalkan integrasi dari K dx maka sama dengan Kx plus C, konstanta rule. Fungsi K kali ada suatu konstanta dikalikan dengan fungsi fx dx sama dengan konstanta konstanta kecil dikalikan dengan f dikalikan dengan integral fx terhadap dx. Ini ya, mungkin kita akan membahas sedikit masalah ini. Yang ini adalah kata kunci penting ada di nomor 5. Oke. Kemudian ada soal-soal yang akan kita kerjakan. Tapi sebelum soal-soal mungkin saya sedikit masalah integral sebagai anti turunan. Ada konsep yang harus dipahami, yaitu integral sebagai anti turunan gitu ya. Ups.
Oke, oke, konsepnya seperti apa? Ini saya hapus dulu ya. Dilihat integral sebagai anti turunan. Integral sebagai anti turunan. Sorry ya, tulisannya nggak bagus. Apalagi megangnya agak susah. Oke, misalkan aja kita punya fungsi ya. Anggaplah ada fungsi gx sama dengan misalkan 2x plus 6, ya kan? Kemudian ada fungsi hx sama dengan 2x, ini aja, nggak ada plus 6. Nah, ini kalau kita turunkan g aksen x itu sama dengan, ini konstan berarti jadi 0 ya. 6 nya jadi 0 berarti tinggal ini 2 kali x. Kita tahu sendiri ddx terhadap 2x itu sama dengan kita ambil ini ya, tabel turunan. Nah, cdx ini ya. Nah, angkat aturan pangkat gitu kan. Kalau ada x pangkat n, ini berarti nanti ini ya, berarti kalau ada x pangkat n, misalkan ada x 2x gitu ya. Ini kan sama dengan x pangkat 1 sebenarnya. Ya kan? X itu kan sama dengan x pangkat 1 ya. Berarti nanti di sini 2 kali d dari x per ddx terhadap x. Ini x-nya adalah x pangkat 1, berarti sama dengan 2 kali 1 kali x pangkat 1 min 1. Ini kan? Ya kan? Sekedar mengulang ya, bagi yang hafal sih nggak ada masalah. Berarti turunan dari 2x adalah berapa? 2 kali 1 kali x pangkat 0 ya. 2 kali 1 kali x pangkat 0. X pangkat 0 itu adalah 1, berarti 2 kali 1 kali 1 kali 1 sama dengan 2. Nah, ya, ini adalah jabarannya gitu ya. Oke. Sekarang itu adalah gx dari gx. Kemudian kalau hx, h aksen x di sini adalah 2x. 2dx tadi kita tahu ya, turun berarti sama juga dengan 2 turun dari hx adalah 2, sama dengan nilainya dengan gx ya. Nah, sekarang kalau misalkan g aksen x ini kita sebut misalkan sebagai g huruf besar ya, g besar terhadap x, maka integral dari g besar x dx itu sama dengan integral dari 2 gx nya tadi ini ya. Ini ya. G aksen x itu sama dengan 2. Berarti nanti 2 dari dx itu sama dengan, kalau kita ambil mana nih, dari tabel ada konstanta 2 terhadap dx sama dengan kx plus c. Berarti kalau lihat dari sini ya, ini kan integral terhadap 2 dx itu sama dengan, ini akan bersama dengan 2x plus c, suatu konstanta gitu ya. Nah, begitu juga misalkan ada integral terhadap
Kemudian misalkan kita balik lagi ya. Ini yang pertama. Ups. Ups. Mana sih? Saya kasih garis lurus dulu. Nah, ini untuk GX ya. Kemudian untuk HX and X misalkan. Oh, kenapa bisa berubah? Dia misalkan H aksen X gitu ya, kita sebutnya sebagai H besar X nih ya. Kemudian misalkan kita buat integralnya, integral dari Hx dx, integral Hx terhadap dx sama dengan integral dari 2 dx. Ini juga sama dengan 2x plus c, suatu konstanta. Nah, kalau kita lihat di sini integral dari g besar dx, g besar fungsi g besar terhadap x dx itu adalah 2x plus c, itu balik lagi ke ini ya, fungsi hampir mirip dengan fungsi gx nya sendiri. Kemudian juga sama fungsi hx, kita ada lihat kemiripan di sini. Integral dari h besar x dx itu sama dengan 2x plus c, suatu konstanta. Nah, kalau di sini ini ada kemiripan dengan fungsi g h x gitu ya, sama dengan berapa? 2x. Ada kemiripannya ya. Nah, di sini kemiripannya apa? Kemiripannya adalah c-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, di sini juga sama. 2x plus c itu mirip dengan gx kecil ini ya, sama dengan 2x plus 6, dimana nanti konstantanya sama dengan 6. Nah, dengan inilah makanya disebut integral itu sebagai anti turunan. Jadi kalau misalkan ada fungsi kita turunkan kemudian kita integralkan ya, ada fungsi kita coba turunkan ini ya, gitu ya. Ada fungsi nah, tulisannya tebal banget ya, atau saya harus pakai font yang tipis aja dulu. Oke. Ada fungsi, misalkan fungsi fx gitu ya, kemudian kita diturunkan menjadi f aksen x gitu ya. Kemudian dari sini, f dari turunannya ini diintegralkan terhadap f aksen x, diintegralkan dari x, itu akan ada kemiripan dengan f x-nya sendiri. Jadi kayak balik gitu. Jadi habis fungsinya diturunkan, diintegralkan, dia menyerupai fungsi fx-nya lagi. Ini kenapa nanti disebut sebagai anti turunan gitu ya. Integral sebagai anti turunan. Oke, apalagi ya, yang itu adalah konsep dasarnya ya, yang harus dipahami. Oke, dari konsep ini tidak derivatif. Oke, mungkin nanti sekadar catatan aja, ada istilahnya nanti simbol sama dengan, ini adalah menyatakan
benar-benar sama. Kemudian ada juga simbol ekuivalen ya, hampir mirip gitu ya. Misalkan berapa? Misalkan pi. Buat konstanta lingkaran biasanya kan ada 3,14 bla 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 gitu kan. Ini kan nulisnya bukan sama dengan, tapi kita biasanya nulisnya pi adalah mendekati ya 3,14 berapa tuh? 3415 kah? Kalkulator saintifik ilmiah pi. Nah, 3415 314 1592 gitu ya. Masih ada angkanya lagi. Jadi ini adalah mendekati ya. Mendekati. Kalau yang ini adalah untuk sama dengan. Jadi mungkin kalau saya ada gunakan notasi seperti sama, cuman agak melengkung dikit ya. Nah, ini mendekati. Siapa tahu ada yang menemukan simbol seperti ini nantinya. Tulisannya ditipisin, susah juga dibaca. Oke. Oke, mungkin itu dulu buat nanti turunannya. Sekarang kita coba latihan soal ya, 5.1. Kita sebagai anti turunan. Capture aja kali ya. Add print screen. Pennya mana ya? Oke. Ctrl V. Keep canvas size. Saya coba. Susah nih. Nah, kepotong. Delete. Ctrl V. Expand canvas. Oke, saya cuma perlu ini. Catatan ringkas. Ctrl C, taruh di sini. Catatan sederhana ya. Oke, kita coba latihan soal 5.1 nomor 9, 11, 13. Ya, buat latihan ya 5.1 nomor 9 ups. Apa di sini? 9, 11, 13, 15. Oke, 9, 11, 15 9, 11, 12, 15. 9 sampai 15. Kenapa yang ganjil? Karena yang ganjil ada kunci jawabannya. Jadi misalkan kalau saya salah hitung, masih ada koreksinya. Ini saya hapus dulu. Kita tulis dulu soalnya. Nomor 9. Ups, 9 integral dari 6 dx. Ya, berarti kalau integral 6 dx sama kayak pakai saya tulis dulu. Langsung dibahas aja ya. Nah, 6 dx itu kalau kita lihat ya, integral dari konstanta dx sama dengan kx plus c. Berarti integral dari 6 dx sama dengan 6 kali x plus c.
Oke, itu jawaban nomor 9. Terus nomor 11. 11 integral dari 5t kuadrat dt sama dengan. Nah, bagaimana kalau misalkan seperti ini? Kita gunakan aturan pemangkatan ya. Ini sama dengan 5 dikalikan dengan integral t kuadrat dt. Dari mana ini? Kita ambil dari ini ya. Prinsip dari aturan kedua, ada suatu konstanta dikali fx, misalkan ini sebagai diturunkan t gitu kan, 5-nya konstan kita keluarkan ya, sama dengan t kuadrat, misalkan di sini fx atau ft gitu ya. Nah, kemudian kita gunakan power rules ya, aturan nomor 5, simple power rule. Integral x dx itu sama dengan ini, sama dengan 5 kali, di sini ada 2, n-nya adalah 2, berarti kan 1 per, ini adalah 2 ya, 2 plus 1 dikalikan dengan T 2 plus 1 dt, itu sama dengan 5 per 3 T pangkat 3. Kenapa ada dt nya? Sorry ya. lupa. Nah, gini. Ini nomor 11. Oke, benarkah nomor 11 seperti jawabannya? Kita cek di kunci jawaban. Atau nanti dulu ya. 11, 13, 15. Kita selesaikan dulu. 11, kemudian 13. Nomor 13. Ups, mana tadi? Papan tulis. Ini geser dikit ya. Kita kasih garis. 13. Integral dari 5 x pangkat minus 3 dx sama dengan 5 kali. Nah, ini adalah minus ya, berarti 1 per min 3 plus 1 dikalikan dengan x min 3 plus 1 sama dengan berapa di sini? Min 3 plus 1 adalah minus 2, berarti adalah min 5 per 2 kalikan dengan x pangkat min 2. Oke, itu yang nomor 13. Kemudian nomor 15, integral dari du. Ya jelas karena di sini konstan 1, berarti u ya, plus c. Nah, kita kelupaan tadi, di sini harusnya ada plus c gitu ya. Sama juga di sini, harusnya di sini saya tambahkan plus c, suatu konstanta gitu ya. Kita nggak tahu apakah ada tambahan apa sesuatu ya. Sama seperti di di sini ya. Pertama ada plus c plus c plus c. Jangan kadang-kadang kita lupa ya. Nah, sebagai mengingatkan. Oke, kita cek ke jawabannya, benar apa enggak. Halaman berapa nih? Halaman 5.1, halaman 362. Exercise 362.
skill review. Oke, di sini ada 362 ya, section 5.1. Nah, di sini jawabannya ya 9 adalah 6x plus 1. Oke, 6x plus C gitu kan. 11 itu adalah 5/3 kali T pangkat 3 plus C, benar. Kemudian nomor 13 minus 5, benar ya. X pangkat min 2, sama ya. Ini kan X-nya taruh di bawah. Sedangkan 15 adalah U plus C gitu aja sih. Mungkin ini sekedar mengecoh mungkin ya. Oke, kita save dulu jawabannya. Not print screen. Taruh di pen dulu. Kalau enggak dua ini paling. Ya, sebisanya ya. Sekarang nomor 39 dan 75. 39 dan 75. Ya, slide 5.1 39 dulu deh. 39 apa soalnya? Tiga sembilan. Oke, mungkin yang lain bisa dicoba exercise-nya ya. Setelah nomor 15, mungkin 17, di 21. Di original, di manipulasi, modif dikit. Oke, sebelum 39, 37 dulu deh. Saya pengen coba nih nomor 37 dong. 37. Nanti siapa tahu kalian menemukan soal seperti ini ya. Ini kita delete 37. Soal nomor 37. Sorry ya. 37 hitam. 37. Integral dari 2x kuadrat plus 1 per x dx. X pangkat 3. Oh, sini x. Nah, ini ya. Hapus dulu kah? Ini 2x pangkat 3 ya. Ini sebenarnya bisa kalian pisahkan seperti ini. Integral dari 2x pangkat 3 per x pangkat 3 plus 1 per x pangkat 3 dx. Bisa ya? Nih. Nah, kalau seperti ini berarti nanti coret tinggal integral dari 2 plus x pangkat minus 3 dx. Nih ya. Kalau dinaikkan tulis notasinya berarti jadi x-nya pangkat minus gitu ya. Nah, ini kita gunakan aturan yang mana? Ini ya, fx. Jadi bisa kalian pisahin gitu ya integralnya. Ini kita gunakan aturan nomor 3. Ini integral 37 ini sama dengan integral dari integral 2 dx. Ini ya, ini konstanta, tambah integral dari x pangkat minus 3 dx. Nah,
Ini kayaknya stroke saya terlalu tebal. Nanti dia dibetulkan ya. Nah, sehingga nanti di sini sama dengan integral dari 2x plus C1, ada konstanta gitu ya, ditambah dengan ini jadi berapa? 1 per minus 3 plus 1 dikalikan dengan x pangkat minus 3 plus 1 plus C2, konstantanya 2 ya. Nah, sini konstanta sama konstanta berarti kita bisa jadi gabungkan ya, sama dengan 2x plus seperdua minus gitu ya, dikalikan dengan x pangkat minus 2 plus C, dimana nanti C1 dan C2 ini jadi satu konstanta besar. Oke, ini jadi jawabannya adalah sama dengan 2x plus min 1 per x pangkat minus 2, kok minus pangkat minus 2 ini ya, plus C. Kita cek di ini ya, kunci jawabannya benar apa enggak. Nomor 37. Nah, ini ya, 2x dikurangi dengan minus 2. Ops, ya ada yang salah ya. Oke, oh sorry, sini saya lupa dengan minus 2-nya. Minus 2, nah maksa ya. Min 1, 2x kuadrat. Oke. Jadi kalau yang kayak 37 ini kita bisa lakukan seperti ini. Jadi integralnya kita pisahkan 2x tadi ya, tambah 1 per x pangkat 3, x pangkat 3. Oke, print screen. Oke, nomor 37 saya copy, Ctrl C, taruh di sini. Si terlebih tinggi 12. Oke, ini nomor 37. Sekarang kita coba nomor 39. Nomor titik 1 39. Use exercise simple integration unit to find different integral. Sama aja. Oh, sini. Oke, kenapa saya kasih tanda? In exercise 3.9, use symbol integration utility to find indefinite integral dari ini. Oh, symbolic integration. Kalau 39 ini seperti apa? Sama, sebenarnya sih sama aja ya, nggak lihat dulu. 39 itu sama kayak 37, ada sedikit manipulasi aja sih. 39 integral dari U 3U kuadrat plus 1 DU. Ini kan sama dengan integral dari, ini kita kalikan langsung yang 3U pangkat 3 ya, 3U kuadrat dikalikan dengan U kan, 3 kali U pangkat 3 ditambah dengan 1 kali U jadi U DU. Nah, ini sama dengan integral dari apain pakai integral lagi ya, sama dengan langsung aja ya, 3 per
3 plus 1 kalikan dengan U pangkat 3 plus 1 tambah dengan U tambah dengan 1 plus 1 plus 1 U kalikan dengan U pangkat 1 plus 1 plus C. Ini sama dengan 3 per 4 dikalikan dengan U pangkat 4 tambah dengan setengah U pangkat 2 plus C ya. Sehingga nanti biar gampang ngapalkannya, integral dari X dx itu sama dengan setengah dari X kuadrat plus C. Ini sekedar buat apa ya, buat ngingetin aja sih, ngingetin kalian. Bisa nggak saya kasih kotak guys. Iya. Nah, ini sekedar pengingat ya biar cepat. Integral dari X dx adalah setengah X kuadrat plus C. Jadi nomor 39 tuh sebenarnya cuman dikasih ini ya, dijabarkan nanti ketemu lagi. Utility use symbolic integration utility to find integral. Nantilah. Yang jelas dapat jawabannya dulu. Ini tingginya 12 ya. Tiga sembilan, oke 75. Otis soal 75. Vertical motion, cost. Suatu perusahaan produksi jika fungsi produksinya adalah suatu perusahaan memproduksi suatu produk di mana marginal cost of producing X margin adalah dan fixed cost-nya adalah 125. Oke. Kita terus dulu. Di sini dia ada bahas masalah di situ ya. Biaya margin. Ntar. Wion. Stroke saya kok tebel banget. Digital pen. Tambah tebel kah? Nah.
Tebel banget. Nah, ya kira-kira segitulah. Hey, biru. Marginal cost-nya, marginal cost adalah DCDX sama dengan 2X min 12. Fixed cost fixed cost ini adalah $125. Masih tebal banget ya. Oke, fixed cost ini maksudnya gini, ketika tidak ada satupun dari produksi ya pokoknya biayanya pokoknya 125. Kalau misalkan produksi satu pasti harus ketambah nih ini 125. Berapapun biayanya gitu ya. Oke, dari marginal cost ini kan ketemu persamaan DC DC DX sama dengan 2X min 12. Ini soalnya kita kasih garis dulu ya. Berarti nanti ini sama dengan DC sama dengan 2X min 12 DX ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita integralkan DC sama dengan integral dari 2X min 12 DX dia terhadap X. Ini adalah C ini adalah C gitu ya. Sedangkan bagian di sini sama dengan kalau kita integralkan berarti 2 per 1 plus 1 kali X pangkat 1 plus 1 minus 12X plus suatu konstanta. Anggaplah konstantanya kita sebut sebagai K. Karena di sini sudah ada C besar, jadi konstantanya kita tulis sebagai K aja. Ini bisa juga misalkan K plus K1, sini K2. Nanti, nah di sini biar gampang kita bisa nulisnya gini, C sama dengan 2 per 2 X pangkat 2 dikurangi 12 X plus K2 minus K1. Dimana nanti K1 sama dengan dimana nanti K1 K2 minus K1 itu nanti kita sebut sebagai K kecil gitu aja ya. Jadi nanti fungsinya adalah fungsi biayanya adalah C sama dengan di sini 2 per 2 ya, berarti X kuadrat dikurangi 12X plus K. Nah, dimana nanti disebut di sini fixed cost-nya 125. Jadi mau produksi berapapun nilainya 25 ya. Diperlukan biaya 125. Jadi anggap aja misalkan kalau kita dapat rumusan ini dulu deh, kita kotakin. Ini adalah biaya rumus umum ininya ya. Fungsinya biayanya gitu ya. Ini adalah biaya produksi. Cost productionnya. Misalkan di situ ada
kalau misalkan X-nya sama dengan 0 gitu ya, atau kita sebutnya CX gitu ya, sama dengan X kuadrat minus 12X plus K. Sekarang kalau misalkan CX-nya terhadap 0, ini adalah eh, X kuadrat minus 0 kuadrat dikurangi 12 kali 0 plus K itu sama dengan 125. Berapapun. Jadi fixed cost-nya kayak gini. Misalkan buat produksi satu barang misal ya, CX sama dengan misalkan 2X gitu kan. Terus plus fixed cost ya, ada biaya harus yang dikeluarkan, misalkan 125. Jadi misalkan kalau misalkan produksi satu barang aja, dia perlunya 2 kali 1 plus 125. Berarti sama dengan berapa nih? 127. Kalau misalkan produksi 2 buah barang, berarti kan 2 kali 2 plus 125 sama dengan 129 gitu ya. Kalau misalkan produksi 0 barang, nggak ada yang diproduksi ya tetap 0 kali 0 plus 125. Ini adalah 125. Nah, ini istilahnya nanti ini yang disebut sebagai fixed cost ya. Konsepnya fixed cost, biaya tetap yang harus dikeluarkan. Ini adalah konsep fixed cost. Konsep fixed cost. Biaya yang harus dikeluarkan. Jadi sama di sini 125 berarti di sini 0. Kalau produksinya 0 berarti ya di sini sama dengan 0 ditambah K sama dengan 125. Berarti K-nya itu sendiri adalah 125. Nah, kita ketemu fungsi rumusan biayanya CX sama dengan X kuadrat minus 12X plus 125. Ini adalah rumusan setelah kita masukkan biaya tetapnya. Kok nggak bisa sih? Aduh, tolonglah. Tadi bisa. Kenapa nih? Sip. Ini adalah cost atau biaya setelah penambahan fixed cost ya, biaya tetap. Oke, sekarang find the total cost function and average function. Find total cost function and average cost function. Find the total cost function and the average cost function. Biaya rata-rata. Nah, ini saya lupa, bingung nih. Atau nih, find the total yang B aja dulu ya. Find the total cost of production 50 unit. Kalau kita mau produksi 50 unit, dia di sini ya. Produksi, apa nih? Atau jadi tambah tebel ya pulpennya nih. Produksi 50 unit. Berarti nanti C 50 sama dengan 50 kuadrat dikurangi 12 kali 50 ditambah 125 sama dengan
Apa nih? Kalkulator. Nanti dulu deh. Ini 2500 gitu ya. Dikurangi 12 kali 50, 500, 600 ya. 600 ditambah 125. 50 dikuadratkan ditambah 125 dikurangi 600, 2025. Oke, kita coba cek di kunci jawabannya dulu aja ya. Apa maksudnya average cost di situ? Ups. Oh, 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 oh. Ya, average cost-nya adalah fungsinya diturunin lagi gitu kan. Nah, di sini ketemu jawabannya. Nomor 75 adalah nomor 75, itu kunci jawabannya adalah x kuadrat minus 12x plus 125. Kita lihat kunci jawaban kita. Hasil perhitungan kita. Nah, di sini 75 itu adalah C sama dengan x kuadrat minus 12x plus 125. Oke. Dan B-nya adalah benar ya, 2025. Oke. Di sana dia bilang dia minta average case. Average cost. Average cost-nya adalah oh, average cost-nya itu biaya barang rata-rata. Average cost-nya itu sama dengan CX bagi dengan X sama dengan X kuadrat minus 12X plus 125 dibagi dengan X. Ini sama dengan X minus 12 plus 125 per X. Oke. Ini jawaban bagian A-nya. Ini adalah bagian B. Oke ya. Saya kotakin dulu. Ups. Sip, bisa. Oke ya. Nah, ini gimana screenshotnya? Gini aja deh ya. Print screen. Nanti kalian besarkan di komputer masing-masing. Jadi prinsipnya tadi apa? Dapat margin cost-nya, dari margin cost coba kita integralkan gitu ya. Ketemu ini ya biayanya. Kemudian nanti dari biaya ini kalau misalkan ada fixed cost, berarti kalau misalkan X-nya 0, harusnya bayar berapa tetap gitu ya. Ketemu suatu nilai bilangan konstantanya adalah 125, sehingga nanti biaya setelah fixed cost-nya adalah CX biaya apa? CX sama dengan X kuadrat minus 12X plus 125. Nah, untuk produksi 50 unit ya tinggal dimasukin X-nya sama dengan 50, temunya 2025. Oke. Oke, ini sudah 1 jam, jadi mungkin nanti video berikutnya saya sambung di bahasan selanjutnya ya. Buat 5.2 sama 5.4 mungkin kita jadikan materi ke-14.
Oke, nanti jadi materi 15 biar lebih apa? Lebih sedikit. Oke, ini dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.